tentang makam Syekh Siti Jenar. Karena pemahaman dia juga banyak banget nih, tahu semua, ada di Jepara juga tahu, ada di apa Mbah Balongan ya? Balong Tumbal. Balong juga dia tahu, yang di Cirebon dia tahu. Jadi kita kulik ataupun perjalanan Pak Yatno nih tentang spiritual nih gimana dan apa aja yang dialami. Hai sahabat, seumpamanya berjamaah tidak di Cirebon saja, di tempat mana apakah Tuhan itu tidak boleh? Apakah Tuhan itu tidak mengesahkan, sahabat? Kalau begitu kamu itu tidak mau diajak musyawarah bersama para wali ya. Syekh Saurep ada di Wiono. Itu yang wajibannya dia memintakan penghidupan kepada yang hak, yang kuasa. Nah, itu semua dari sahabat. Nah, Iya. itu yang saya... Jadi menurut Mbah ini banyak orang-orang yang nggak paham tentang Siti Jenar ini kan dikatakan sesat. Nah, sesatnya di mana Mbah? Jadi menurut sampean ini Siti Jenar ini sesat atau enggak atau karena pemahamannya terlalu tinggi? Ya guys, jadi hari ini kita mau coba ritual dan ziarah di makam Kanjeng Syekh Siti Jenar. Tapak tilasnya ya. Jadi ini yang ke beberapa kali kita datang ke sini dan besok kita mau coba ke Mbah Bromosari. Oke, kita lanjut. Jadi kita lanjut ke rumah juru kunci, nanti sharing-sharing dengan juru kunci. Jadi di sini ada juru kuncinya, kita bisa tanya-tanya. Kemarin jam 10. Oke, bangun. Berapa? Orang berapa? Ada 7 orang. Saya konsultasi ngobrol sejarah Siti Jenar buat yang YouTube nanti ngobrol ya. Ya apa? Sebentar kok cuma. Hah? Gimana nanti enggak apa-apa kalau sampai rono ntar. Ya enggak antar sore. Ya udah sore. Iya. Ini kunci. Iya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita sharing-sharing sama Pak Yatno nih. Pak Yatno ini bisa dibilang
sesepuh ya, lumayan orang yang sepuh di sini yang udah lama, tentang makam Syekh Siti Jenar. Karena pemahaman dia juga banyak banget nih, tahu semua, ada di Jepara juga tahu, ada di apa Mbah Balongan ya? Balong di Balong. Balong juga dia tahu, yang di Cirebon dia tahu. Jadi kita kulik ataupun perjalanan Pak Yatno nih tentang spiritual nih gimana dan apa aja yang dialami. Pak Yatno, jadi menurut Pak Yatno ini sejarah makam Syekh Siti Jenar yang ada di Lemah Abang ini gimana? Yang menurut Pak Yatno tahu aja pahami. Yang kepahaman saya Iya. itu begini. Pada waktu dia ini tak ceritakan dari Cirebon dulu ya. Dari Cirebon. Pada waktu Wali Sembilan itu mengumpulkan di Cirebon, nah pada waktu itu Mbah Syekh Siti Jenar itu ada perkumpulan para wali semua. Setelah itu di sana para wali itu musyawarah atas berjamaah masalah sholat jamaah Jumatan di masjid. Nah itu setelah semua wali 9 itu bertanya kepada Syekh Siti Jenar, sahabat, seumpamanya semua para wali ini harus berjamaah di masjid Cirebon, seumpamanya begitu. Nah, Syekh Siti Jenar menjawab dan dia bertanya, hai sahabat, seumpamanya berjamaah tidak di Cirebon saja, di tempat mana apakah Tuhan itu tidak boleh? Apakah Tuhan itu tidak mengesahkan, sahabat? Itulah menjadikan persoalan yang luar biasa. Jadi menjadi permasalahan. Permasalahan. Nah, setelah itu, kalau begitu kamu itu tidak mau diajak musyawarah bersama para wali ya? Bukan begitu, sahabat. Aku bertanya, jadi apakah Tuhan itu tidak mengesahkan? Loh, itu jadi menjadikan masalah. Terus dia, kalau kamu tidak mau diajak bersama berjamaah di sini, kamu harus pergi dari ini, enggak apa-apa. Saya pergi enggak apa-apa, asal Tuhan tidak menekankan saya. Awal permasalahan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali. Berarti pemahaman Syekh Siti Jenar itu tidak sepaham dengan wali. Gitu. Terus lanjut, Mbak. Nah, setelah itu dia seketika disuruh pergi, langsung pergi. Tapi dengan sekejap mata, dah jauh tidak tahu. Tapi yang mengikuti di belakang adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, setelah di belakang diikuti setelah. Nah, setelah itu berjalan sampai di Kota Pekalongan. Dia itu di Ponolawen, belok ke kanan, lurus. Nah, setelah itu sampai Ndoro berjalan kaki. Tapi jarak kira-kira 1 kilo, Sunan Bonang masih di belakangnya. Nah, setelah itu dia terus berjalan terus sampai Kota Ndoro, namanya Kaso. Ndoro itu dulu namanya Kaso. Kenapa bisa namanya Kaso, Mbak? Kurang tahu juga lah, itulah istilah ini nanti istilah istirahatnya Mbah Syekh itu di situ di Kaso berdiri ya itu dia kalau saya begitu berhenti dulu di situ, duduk dengan menghadap ke selatan. Nah, setelah itu di Kaso dia berhenti sejenak, terus jalan kiri, belok ke kiri, lurus terus sampai Lemah Abang. Lemah Abang. Tapi setelah di Kayangan Suroloyo, Kayangan Suroloyo, yang wali siapa itu tadi? Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang dengan sekejap mata sudah tidak tahu di mana dia jalannya. Hilang tanpa tahu sepengetahuan dengan Sunan Bonang. Nah, setelah itu jadi hilang tanpa jejak gitu. Tanpa jejak hilang. Nah, setelah itu jarak 3 hari lamanya dicari semua wali ketemu. Tapi ketemu kan ini masih hutan rimba, jangan tidak karu-karuan. Nanti belantara. Ya, pada waktu itu dia sudah duduk di situ dengan membuat apa itu namanya, denger ya? Patok ya. Patok terus namanya Syekh Siti Jenar orangnya. Berarti mukso ya? Itu yang saya pahami. Lah setelah itu para wali Sunan Bonang bilang para semua sahabat ada di sini. Orang sudah ada. Itu yang saya pahami pada waktu itu silsilahnya. Jadi lumayan di sini lumayan tua ya, Mbak ya? Ya. Terus kalau yang Bromosari
Nah, jenengan tahu Mbah Bromo Sari ini adalah muridnya. suatu murid. Oh, muridnya Sasti Jenar. Ya. Itu menurut keterangan saya itu suatu murid. Makanya seperti Rasulullah. Seumpamanya Mbah Sesti Jenar, ibaratnya saya umpamakan Rasulullah itu kan Abu Bakar, Umar, Manali. Nah di sini Para juga sahabat. juga semua sama sahabat itu muridnya 4, 5 dia. 1 Mbah Bandung Bondowoso. Bondowoso jadi sebagai senopati, terus Mbah Bromo Sari sebagai pengobatan luar biasa di sana apapun itu kerjaannya. Mbah Peniten yang ada di musola tempat makom, tempat pengimaman. Nah itu yang Syekh Saurep ada di Wiono, itu yang wajibannya dia memintakan penghidupan kepada yang hak, yang kuasa. Nah itu semua dari Bapak. Ini Mas. Nah setelah itu sudah ada sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Setelah itu Kanjeng saya kan bilang, ini dokter saya ini, kamu di sana tempatnya. Ini jadi sebagai spesialis-spesialisnya. Itu diberi pekerjaan masing-masing. Kamu ada di sini pengimaman itu Mbah Peniten. Terus yang ada di Mbah Bandung di Meranti, itu makumnya di situ. Mbah Wiono, Mbah Syekh Saurep memintakan kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di Wiono. Ada Wiono satu kelurahan tapi di Wiono Bamban belok. Nek dari sini Bamban belok kiri, belok kanan terus. Ada makomnya di sana. Ya penting malah ada ringin sarjo. Nah itulah kepahaman saya pada waktu itu. Oh iya, jadi ini goib sekali. Saya tidak tahu sama sekali pada waktu itu. Nah setelah itu saya sebagai orang pendatang dari sini, terus saya mengabdi ya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Sudah dikasih goib, kamu harus meninggalkan, tidak boleh makan ikan yang hidup, atau harus meninggalkan nasi, meninggalkan orang tidak boleh makan nasi loh. Artinya nih cara Jawa ya, kamu harus meninggalkan ikan yang ada nyawanya, harus tinggalkan selama. Jadi puasa makan yang bernyawa. Nah, terus tidak boleh suruh meninggalkan yang namanya nasi selama 7 tahun. 7 tahun. Jadi Mbak waktu itu sudah makan nasi. Iya, terus nanti sampai 7 suro, mulai 1 suro. Nah itu yang saya alami. Setelah itu, yaitu dengan keadaan saja. Aku tidak tahu sendiri Allah untuk memberikan pengetahuan kepada saya. Dengan tiba-tiba aja itu saya dipanggil ada orang ya seperti Mas Seno, namanya ada suatu orang sakit atau dengan tiba-tiba gitu, saya nggak ngerti itu urusannya. Allah yang memberitahu ini obatnya ini yang saya. Jadi secara spiritual ya, secara mata batin tahu aja. Tahu. Iku nggak ngerti sama sekali Mas, tapi aku nek wis ya niku mengerti. Nah itu loh. Jadi karena untuk pemahaman ini biasanya manusia ini bergurunya ini dengan jati diri atau kolbu. Nah, jadi saat kita udah menangani pasien atau klien orang yang sakit, biasanya dia keluar ucapan, disuruh apa, diberi apa gitu. Itu ngono. Jadi aku nggak ngerti. Jadi lakunya berat guys. 7 tahun nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan yang bernyawa. Dengan ya itu. Jadi kalau pemahaman saya sih Mbah, kalau makan yang nggak bernyawa itu ya puasanya Nabi Sulaiman. Ya makanya itu aku nggak tahu. Makanya saya wasilahnya Nabi Sulaiman tidak boleh ditinggalkan. Iya. Nabi Khidir tidak boleh ditinggalkan. Pertama Rasulullah ya kan. Rasulullah sahabat Rasulullah, sekeluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, Syekh Abdul Qadir, terus Rasulullah ya, pertama Rasulullah, sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Syekh Abdul Qadir Jailani, terus menginjak malaikat 10.
Jibril, Mika, Israfil, Israil, Rakib, Atib. Iku diwasilakan ya, terus Nabi Allah Adam itu bawa terus dijenengan. Dan wasilahnya seperti Rasulullah langsung. Seperti Rasulullah kan ilah kan turati Nabi Mustafa Rasulillah. Ya ilah kan turati ruhi ses. Itu ya khaibnya. Jadi aku tidak ngaji dengan itu rarti. Ya aku ya mungkin masuk berdiri semua ini dulu. Rumah saya semua ini ngaji. Pas di mana? Nah, ini ngaji masuk. Masuk mas. Sungguh hak demi Allah ini. Jadi sekarang lagi nempel. Soalnya saya juga merinding. Iki itu kafe. Aku juga langsung keluar air mata. Yeah. Itu yang saya. Jadi menurut Mbah ini banyak orang-orang yang nggak paham tentang Siti Jenar ini kan dikatakan sesat. Nah, sesatnya di mana Mbah? Ngomong dengan saya, ngomong dengan saya kalau sesat. Iya. Orang yang begitu kan ngomong dengan saya. Iya. Saya. Jadi menurut sampean ini Siti Jenar ini sesat atau enggak, atau karena pemahamannya terlalu tinggi tentang ilmu ma'rifat dan hakikat? Ya itu. Soalnya dia itu mas, untuk kepahaman saya yang saya ngaji dengan khalifnya. Saya Siti Jenar ini masih ada turunan dari Rasulullah dari 46. Iya, lalu Siti Fatimah. Nah, jadi tidak jauh. Makanya umpamanya orang yang bilang itu sesat, ngaji dulu, jangan tergesa-gesa. Allah tidak mengatakan sesat karena dia itu ilmunya wahdatul wujud. Jadi dia itu apa? Cap jadi. Iya, benar. Bengkong ya bengkong. Jatuh mati. Jadi udah mati. Soalnya sudah sudah. Makanya aku kan bilang sama Mas Lino. Makanya saya kalau ngomong tidak berani seenaknya. Ayo A, B, yo B. Soalnya nanti kalau saya tercorok ngomong sing ora bener ya lah. Allah itu nuruti lah kan aduh. Nah, enggak wani Mas Lino. Ini yang saya pahami setelah saya selama di sini sampai 7 tahun dan lah setelah itu lalu aku dulu kan makan ikan kan doyan. Saya ini ya doyan tapi berapa angger ban muta kudu muta. Doyan bener aturan melane lalap-lalapan malah seneng. Bola pete jengkol muda itu. Tapi berkurang sekarang nggak kayak dulu. Iya. Iya. Iku Terus kalau yang di bawah itu kan ada kayak apa namanya Jolotundo itu sendang itu. Itu sejarahnya apa? Sing kanggo orang banyak itu. Yeah. Nah, itulah tembusnya Mbak Bromosari itu kan pengobatan, makanya hai kaulani Gusti Allah bahasa. Tidak usah jauh-jauh karena kamu ke atas kalau tidak bisa bicara sini. Itu tembusnya di situ. Itu kan air pengobatan yang istimewa. Mbak Bromosari malangannya napono assalamualaikum Mbak Bromosari umpamanya bahasa Indonesia. Ya saya mau pamitan, saya minta mau ambil air yang dijaga oleh Mbak Bromosari di teman Allah Ta'ala. Saya mau minta dilindungi dengan Allah Ta'ala. Udah ambil aja dengan bacaan Fatihah 1 kali atau syahadat 3 kali sudah cukup. Mustajab aku. Orang tidak bisa jalan dulu di situ, wes orang jalan terus langsung disirami pada waktu Pak Kunci dulu, bukan ini. Antoni karo aku terus juga Pak Kunci. Nah itu terus nak pitung dino lah mari turun sendiri pulang. Sembuh langsung. Sembuh langsung. Makanya harus yakin kepada Allah, bukan yakin kepada apa-apapun. Ya, itu sebagai syariat. Nah, itu teman-teman. Mana orang-orang kalau belum memahami yang sebenarnya, hati itu harus dicuci dulu biar bersih. Kemudian bersih bisa menangkap yang sebenarnya. Bagaimana? Caranya gimana, Mbak? Apa nih? Caranya membersihkan hati itu gimana dengan aku? Ini kan badannya kayak
puasa kalau sampean kan mesti kan sudah cukup beriadoh di mana-mana tempat lah. Ya orang adanya berpuasa itu kan meminta kepada Allah supaya bagaimana maksud sampean sing. Iya. Nah, itulah. Pokoknya isinya di situ itu. Dan nanti kan makanya sampai mungkin tak bayangin dengan Rasulullah melani saya iso bersih karo pangeran panjen, tapi kan ketika Nabi dan utusannya Allah kan tidak bisa ditiru seperti itu. Iya. Iya kan? Kalau aku sampean kan orang biasa ini masanya. Masih jauh, Mbak. Walah, ya bukan jauh lagi, Mas. Kita nggak kena makan seminggu aja udah lemes badan. Kuku sengireng ora tekan. Iya. Ya tekan iku. Ya ikulah sing bisa kami ceritakan kepada Mas Eno. Ya tidak begitu seumpamanya ada kesalahan-kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, yang mudah-mudahan Allah memberikan kami. Amin. Nah, kepada saya. Ya guys, jadi itu cerita dari Mbah Yetno. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang sejarah ataupun tentang ilmu, saya Siti Jenar. Ini banyak sebenarnya yang masih dalam, cuman ceritanya cukup sampai di sini aja kayaknya gitu. Nanti mampir di sini tanya aja pas masuk ke areal makam saya Siti Jenar yang ada di Lemah Abang. Oke, warungnya ada di atas. Jadi cukup sekian gitu aja. Makasih Mbah Yetno. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai ritual mandi, alangkah baiknya kalau kita bertawasul dulu, mengirimkan seperti Fatihah untuk para wali sesuatu yang udah pernah tapak tilas di daerah ini.